Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memberikan pernyataannya pasca ditembaknya pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia Timur Santoso alias Abu Wardah. Dan pemirsa, berikut keterangan Kapolri yang disampaikan di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi rekan-rekan semua, sore ini kami dengan Bapak Panglima, Bapak Kasat, Pak Pangdam, dan juga Pak Kapolda serta rombongan berkunjung ke Palu. Tujuan utama kita yang pertama adalah untuk mendapat laporan kepastian tentang apakah yang bersangkutan adalah Santoso. Yang kedua adalah untuk memotivasi anggota, karena inilah kerjasama yang sangat bagus sekali operasi ini dari jajaran TNI dan jajaran Polri. Nah, kalau kita melihat bahwa dari hasil tes yang dilakukan oleh tim, ada dua petunjuk. Yang pertama adalah tanda primer, yaitu tanda primer ini diantaranya adalah sidik jari. Ini kita tahu bahwa kemungkinan sidik jari itu adalah salah atau bias, itu kecil sekali. Sidik jari menunjukkan bahwa yang bersangkutan identik dengan data pada saat yang bersangkutan tahun 2005 pernah ditangkap dan ditahan di Polda ini juga dalam kasus perampokan di Sausu, perampokan mobil box. Kemudian pada saat itu juga pada saat penangkapan di Malino, itu Pegunungan Malino, perbatasan Ampana dan Morowali, yang bersangkutan tertembak pahanya, itu masih ada bekasnya. Itu adalah tanda sekunder. Di samping itu ada tanda tai lalat. Dan dari keluarganya maupun saksi-saksi lain, orang tua yang mengenali, memastikan yang bersangkutan adalah Santoso. 100% Santoso? 100% Santoso, primer dan sekunder. Tes DNA itu biasanya diperlukan ketika jenazahnya sudah rusak gitu ya. Itu tes DNA. Tapi ketika tanda primer sidik jari itu sudah identik, maka kita sudah bisa memastikan 100%. Tapi untuk lebih meyakinkan, tes DNA tetap kita lakukan dengan mengambil sampel dua anaknya dan istrinya yang pertama, dan kemudian nanti akan dapat kepastian hari Jumat besok. Tuh. Tapi saya kira tidak akan berubah. Kemudian yang kedua, yang satunya lagi adalah diduga saudara Muhtar dari tanda-tanda sekunder, di antaranya giginya yang patah, ya. Kemudian nanti akan kita dari informasi yang kita terima, tapi nanti akan kita lakukan tes DNA juga untuk mendapatkan kepastian dari tanda primernya. Kalau tes DNA nanti keluarganya sudah dihubungi di Palu, di Marlboro ya, Marlboro. Kalau nanti tes DNA-nya positif, berarti yang bersangkutan positif juga Muhtar. Nah, yang kedua, kita mengucapkan terima kasih, kami dari jajaran Polri utama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Panglima, Bapak Kasat dan jajaran, karena operasi Tinombala yang sudah berlangsung cukup lama ini berhasil untuk melumpuhkan tersangka yang kita cari, yang paling utama yaitu Santoso. Sekali lagi inilah keberhasilan bersama, apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh jajaran termasuk anggota-anggota yang ada di lapangan. Kami kira ini kerjasama yang patut untuk terus diapresiasi dan dilanjutkan, terutama dalam penanganan kasus-kasus terorisme seperti ini. Saya kira itu saja rekan-rekan. Masih ada Basri, satu-satu. Ya. Polri masih ada Basri dan masih ada Ali Kalora. Ya, kita lanjutkan. Apa yang dilakukan oleh Polri TNI untuk meringkus orang-orang kita lanjutkan baik dengan cara koersif, dengan cara penggunaan operasi secara keras ya, maupun dengan cara-cara persuasif kita lakukan. Kita tolong disampaikan, saya pribadi sebagai Kapolri menghimbau kepada saudara-saudara kita yang masih ada di atas agar lebih baik turun gunung ya. Jadi jangan katanya menggunakan bahasa menyerahkan diri. Saya paham mereka sangat anti dan bahasa-bahasa itu karena doktrinnya seperti itu. Jadi turun gunung, menghadapi proses hukum yang berlaku, kita akan bantu yang bersangkutan, dan kemudian demi kemaslahatan umat yang ada di Poso. Karena mungkin adanya operasi-operasi seperti ini membuat masyarakat merasa tidak nyaman mungkin ya. Nah, kita minta supaya mereka untuk turun gunung, hadapi proses hukum yang berlaku, dan kita akan bantu
yang bersangkutan berikut keluarganya. Saya kira itu. Pak Jenderal, berapa lama jenazah Santoso akan diserahkan ke keluarga? Nanti setelah tes DNA dinyatakan selesai, confirm, nanti kita bicarakan antara Pak Kapolda, Pak Danrem, dengan Pak Gubernur, mungkin nanti kita bicarakan teknisnya. Yang penting teknis jangan sampai nanti ini yang bersangkutan dianggap sebagai pahlawan. Kenapa? Karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran kejahatan. Banyak yang sudah meninggal, ada orang-orang yang tidak bersalah, yang dipotong lehernya, lain-lain. Jadi bagi kita dia adalah pelaku kejahatan. Kira itu. Pak Kapolri, ini MIT, Santoso mati. Apakah kepemimpinan nggak diambil alih oleh Basri kemungkinan? Ya, jadi begini. Kenapa ini operasi ini dianggap penting? Santoso dianggap penting. Rekan-rekan perlu paham bahwa dalam jaringan terorisme di Indonesia, mereka selalu membuat suatu namanya konsep Qaida Aminah. Qaida Aminah itu adalah namanya safe base, tempat mereka cikal bakal mereka akan menduduki suatu teritorial. Nah, dengan adanya poso ini dianggap ideal. Pertama, karena bekas konflik, ada beberapa warga muslim yang masih trauma yang mungkin mereka kemudian menjadi welcome dengan kelompok-kelompok ini. Dan doktrin-doktrin ini masuk ke sini. Yang kedua, ideal untuk perang gerilya karena hutan-hutan dan medan-medan yang bergunung-gunung. Yang ketiga, karena keterpencilannya. Karena dianggap jauh dari Jakarta, dianggap jauh dari radar pemerintah pusat, sehingga dari tahun 2000 pasca konflik ini sudah mau dijadikan Qaida Aminah oleh kelompok Al-Jamaah Islamiyah. Nah, kemudian pada saat gerakan ISIS muncul, ini juga akan dijadikan Qaida Aminah, tempat yang ideal untuk menjadi safe base pertama jaringan ini. Sehingga jaringan-jaringan dari Jawa, jaringan dari Sulawesi, jaringan dari Sumatera, lainnya menumpukan ke sini. Nah, dengan adanya operasi ini kita anggap penting. Kenapa? Santoso dianggap sebagai figur open resistance, perlawanan terhadap pemerintah. Dengan dipatahkannya Santoso, maka figur itu menjadi hilang. Kemudian Qaida Aminah ini, rencana untuk membuat Qaida Aminah menjadi gagal. Otomatis mereka akan disorientasi dalam strategi jaringan terorisme yang ada di Indonesia ini. Nah, tapi dengan tertangkap atau dinetralisirnya Santoso ini bukan